Di acara podcast MG Sukses saat ini saya menegaskan bahwa kalau kita lahir dari orang tua yang kebetulan ekonomi biasa atau bisa dibilang kurang mampu, bukan berarti itu halangan bagi kita untuk sukses dalam kehidupan. Begitu pula kalau kita lahir dari orang tua yang kebetulan bukan dari kalangan pejabat, bukan juga halangan untuk kita berjuang meraih cita-cita. Jadi semangat itulah yang akan saya hadirkan untuk Anda. Bagaimana perjuangan seseorang untuk mewujudkan sukses, meraih cita-cita dan sukses dalam era ekonomi milenial ini. Kita hadirkan tamu yang luar biasa, karirnya gemilang, masih muda dan inovatif, tapi beliau belum menikah. Siapa dia? Kepala Desa termuda di Wonogiri. Silahkan memperkenalkan diri. Siap. Terima kasih Pak Margono. Assalamualaikum sahabat MG Sukses semuanya. Perkenalkan saya Roman Dani Hadang Nugroho, biasa dipanggil Dani. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Mungkin itu perkenalan dari saya Pak Margono, karena sebenarnya saya dengan Pak Margono ini sudah akrab dari dulu. Jadi mohon maaf bila ini nanti ngobrolnya santai ya Pak Margono. Ya, ini akan ngobrol santai dan sana sini, enggak ada tema yang signifikan lah. Tapi Mas Dani ini kan masih muda. Siap. Terus juga punya produk-produk yang milenial dan juga alhamdulillah kemarin dalam pilihan kepala desa dipercaya warga sebagai pengampu wilayah atau pamong atau yang kepolo. Kepolo itu ngekep barang singolo. Jadi meskipun muda ini dituakan. Mas Dani ini gimana ceritanya mulai dari bisnis sampai bisa dipercaya warga ini gimana? Oke, awal mula ya Pak Margono, dulu sebelum mengenal dengan bisnis, mengenal dengan dunia politik, artinya kan kepala desa ini juga jabatan politik ya Pak Margono. Ya, meskipun tidak melalui partai politik, itu direbutkan lewat kontestasi politik ya. Awal mula ya saya mungkin sama dengan pemuda-pemuda lain yang ada di desa. Paling ya kita itu hanya berternak, kemudian usaha di desa itu juga bertani. Belum ada pekerjaan yang tetap. Kemudian suatu ketika pada waktu itu 2018 saya mencoba untuk membuat satu inovasi tiwul, karena memang kebetulan pada waktu itu ada satu dorongan dari dalam diri saya bagaimana mengangkat inovasi tiwul ini, karena tiwul ini dulunya itu hanya makanan yang tradisional, biasa. Kemudian harganya juga murah dan hanya untuk apa ya Pak ya, pelepas rindu lah. Kalau mungkin dulu itu tiwul itu ibarat dengan orang yang susah makanya tiwul itu ya. Bagaimana kita mengangkat tiwul ini menjadi makanan anak-anak yang milenial. Kemudian saya mencoba membuat snack tiwul agar lebih melekat ke Wonogiranannya, kita beri brand Klinteng Semar. Jadi kalau padahal produknya ini tidak di Wonogiri kota ya. tapi memang khasnya Klinteng Semar gitu. Ya, jadi kalau ingat Intep Tiwul, ingat Klinteng Semar pasti ingat Wonogiri. Ya, jadi segmennya seperti itu. Jadi ketika kita memasarkan di kota atau di luar daerah kita, bagi masyarakat perantau khususnya dari Wonogiri itu pasti Klinteng Semar ini dari Wonogiri. Itu segmen yang awal mula kita ambil segmennya di situ. Berarti ini kata-katanya milenial banget, tidak terlalu ini ya, ondeso lah, terlalu ondeso, tapi bisa teringat langsung dan mudah untuk diingat. Terus selanjutnya? Terus selanjutnya kami awalnya itu kami ikutkan di pameran.
pameran ternyata itu respon dari konsumen itu lumayan bagus. Kemudian kami tingkatkan produksi, kemudian kami mencoba untuk digitalisasi pemasaran, kemudian kita buat Instagram, kita buat Facebooknya, fanspage-nya, akhirnya pemasaran kita secara online. Kemudian kami merekrut agen, merekrut reseller, sampai puncaknya di 2019 itu mencapai penjualan berapa? mencapai penjualannya itu sampai 19 juta Pak. 19 per bulan, satu bulan. Ya, Padahal tiwul ya ini. Padahal tiwul ya, luar biasa. Kan berarti satu hari itu kan sudah lebih dari 500.000 ya. Berarti 500.000 ya. lebih. Luar biasa ini. Terus untuk ini apa inovasi dengan produk itu apa ini untuk tiwul ini? Ya, untuk tiwulnya ini kita tidak hanya dengan rasa original, meskipun ini yang kami bawa ini hanya original, ini kita padukan dengan rasa, ada barbecue, ada balado, ada coklat, kemudian ada jagung manis. Ini kita buat rasa. Berarti banyak pilihan rasa ya, banyak pilihan rasa. Ya, jadi tiwul itu tidak melulu tiwul, tapi ada tiwul. varian rasanya untuk anak-anak yang milenial. Ya, gitu. tiwul milenial. Ya. Ya, untuk di sana itu gimana produksinya ini gimana? Soalnya jika permintaan besar, apa memang ini home industry dari masing-masing lingkungan atau cuma satu tempat produksi aja ini? Oke. Untuk produksi, untuk bahan mentahnya, jika ini permintaan melimpah ya Pak ya, ini kita memberdayakan lingkungan sekitar. Oh iya. Jadi kita beli tepungnya dari pasar, kemudian ada ibu-ibu yang membantu untuk membuat tiwulnya, produksinya. Kemudian setelah menjadi tiwul kering, ini langsung kita olah menjadi intip tiwul. Bisa juga kita kerjasama dengan BUMDes, salah satunya BUMDes Selomakmur di Girimarto, karena kebetulan sektornya juga tiwul instan, kita kerjasama untuk membuatkan bahan baku. Jadi jika satu tempat ini kehabisan tiwul, ini kita bisa ngeling dari BUMDes. Oh, bermitra gitu ya. Karena bahan bakunya ini kan musiman ya, musiman. Betul. Tapi untuk mengatasi ini gimana ini? Langkah-langkah apa yang dijalankan untuk pengadaan bahan bakunya ini? Ya, untuk pengadaan baku seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang kita kerjasama dengan BUMDes Selomakmur itu karena di sana lebih modern dalam pengolahan tiwul instannya. Jadi meskipun musim penghujan, beliau masih ada stok untuk bahan mentah. Juga dari Jatisrono itu ada tepung mokaf. Oh, mokaf. Ya, sudah diolah, itu itu tinggal diproses untuk menjadi tiwulnya. Jadi ketersediaan tiwul tidak perlu dirisaukan, karena meskipun belum musim panennya singkong, ketela, ini kita sudah ada stoknya. Stoknya tetap ready ya. Jika ada permintaan pasar yang melimpah, berarti tidak mungkin ini ya kewalahan ya. Ini tadi ya bicara tentang pertiwulan ya, pertiwulan di era milenial luar biasa. Terus Mas Dani ini kan masih muda. Ini kalau kita menyinggung tentang kehidupan pribadi tidak apa-apa ya, ngobrol kita ya. Kenapa Mas Dani ini kok enggak nikah? Padahal sudah sukses punya usaha, sudah sukses jadi kepala desa. Nah ini kok enggak menikah, ini gimana ini? Apa masih dikasih ajang pencarian istri atau gimana ini? Ya. Alhamdulillah sudah bertunangan warga. Oh, sudah ada calon. Sudah ada. Wah, ini pupus sudah ya. Warga apa warga lama? Iya. Insya Allah bulan Mei nanti. Oh, bulan Mei. Nanti datang ya Pak Margono. Insya Allah. Jika diundang pasti datang. Iya. Itu orang mana ini? Masih Giriwoyo Pak. Oh, saya itu terlalu jatuh cinta dengan Giriwoyo Pak. Gak bisa jauh-jauh dari Giriwoyo. Iya. Berarti memang cuma lingkup situ aja.
Terus perkenalannya gimana? Kok ini bisa kenal atau memang sebelum jadi kepala desa apa beliaunya ini sudah menjadi kepala desa? Wah, Pak Polo tak jadi bojone Pak Polo lah atau gimana ini? Enggak. Ya karena di usia waktu terpilih menjadi kades itu kan 28 tahun ya Pak waktu itu. Ya. Itu sama dengan mungkin jomblo-jombloan yang lain masih bingung Iya. siapa yang mau kita pilih. Kemudian alhamdulillah waktu itu diamanai warga masyarakat menjadi kades. Kemudian berkenalan itu dengan temannya teman. Jadi teman yang mengenalkan. Jadi ada emang jumlahnya. Iya. Iya. Ya terus kita lanjut di BA-an ya seperti anak-anak muda lainnya lah kita BA-an itu dia tuh belum tahu kalau saya itu Kepala desa, ya. terpilih jadi kades itu belum tahu. Sampai waktu itu pelantikan kepala desa kan harus ada pendamping lah itu. Repot juga kan. Enggak ada pendamping. Tapi kan boleh sama orang tua boleh. Kebetulan waktu itu orang tua almarhum bapak itu pas sakit waktu pelantikan itu. Terus saya coba iseng-iseng meminta kepada pujaan hati. Pujaan hati ya. Semoga melihat ya. Pasti nanti ya. Ini ternyata beliau belum bersedia karena memang pada waktu itu kita juga istilahnya itu belum jadian lah, belum berkenalan itu belum bersedia untuk mendampingi. Akhirnya pada waktu pelantikan itu yang mendampingi kakak perempuan saya. Terus berjalannya waktu dengan waktu sempat tidak lost kontak. Ya sama pujaan hati ini lost kontak. Seperti pesawat aja. Tapi alhamdulillah ya karena mungkin ini juga takdirnya berjodoh. Pada 15 Agustus kemarin sudah bertunangan. Oh, sudah. Terus tinggal menunggu waktunya karena kita menjunjung tinggi adat Jawa itu kan ada petungannya itu ya Pak ya. Oh iya. Jadi petungannya itu dari pihak perempuan, pihak calon istri itu kita disarankan untuk 22 Mei. Oh, 22 Mei. Mohon doanya. Iya. Berarti masih ini menunggu ya. Jangan sampai lost kontak lagi. Ya. Aman dong. Kalau pesawat itu lost kontak hilang. Kalau ini kisah kita itu luar biasa ini. Jangan sampai lost down Pak. Iya. Yang penting jangan lost down ya. Terus Mas Dani, ini kisah percintaannya sudah. Terus ketika duduk jadi kepala desa ini gimana kesan-kesan dan ada fenomenal apalah di desa ini yang Mas Dani ada kendala atau ada inilah yang ada di benak saya Pak Margono ini sangat-sangat kompleksibilitasnya luar biasa di desa itu. Oh iya. Karena menjadi kades ini dari dalam kandungan masih dalam kandungan orang mengandung sampai orang meninggal itu kita itu mengurusi Pak. Oh, berarti banyak ini ya, banyak kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak ngurusi, jadi mengurusi ya. Betul. Oh ya, gimana ini menarik ini ceritanya? Iya, kita itu kan awalnya itu kita mengurusi tiwul tiap hari kan tiwul. Terus bagaimana masalahnya? Sekarang bagaimana kita masuk di lingkungan sosial masyarakat, bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita ngomong masyarakat luas ya, masyarakat luas, juga bagaimana kita juga memberdayakannya. Ya itu dituangkan dalam RPJMD apa enggak itu? Iya Pak. Untuk pemberdayaan untuk ini. Ada. Untuk RPJMDes itu kita tuangkan semua di sana, apalagi saat ini juga cobaan yang mungkin semua kepala desa COVID ini luar biasa. Tapi ini bukan menjadikan kami beban, tapi ini bagaimana ini karena ini skupnya dunia ya, sama-sama mengalami semua. Betul, ini menjadikan tantangan kami Pak, bagaimana kami mempertanggungjawabkan dana desa, kemudian kami mempertanggungjawabkan bagaimana 1 tahun atau 5 atau 6 tahun perjalanan kami nanti di pemerintah desa
Jadi bagaimana tantangan ini kita menjawabnya, kami tuangkan dalam RPJM Des. Ya. Kemudian setiap tahunnya kita tuangkan dalam RKP, Rencana Kerja Pembangunan. Ini kita untuk tahun ini kami mengalokasikan untuk penanaman 1.000 bibit pohon pisang. Oh iya, ini berarti pemberdayaan Ya, ya, pemberdayaan. ini di dalam pemberdayaan. Ya. Ya. Itu pisang apa ini? Terus rencana ke depan gimana ini untuk pengolahan dan sebagainya? Karena jika ini ditanam massal, otomatis nanti berbuahnya kan juga tidak begitu jauh-jauh banget kan. Ini jika terjadi ledakan buah atau gimana cara untuk pemasarannya, rencananya ke depan? Karena kita sudah mengawalinya di intelektual ya Pak ya. Ya. Intelektual itu kuncinya di bahan baku yang melimpah. Bagaimana kita bisa menjadikan inovasi ini untuk menjadikan nilai lebih. Jadi untuk pemilihan pisangnya kami memilih untuk pisang projo dan juga pisang kepok kuning. Yang mana maksud kami nantinya di 2021 ini kami harapkan di akhir tahun ini sudah ada panennya, karena ini sudah ditanam. Belum Pak, Belum. ini sudah masuk rencana karena ini DD tahap 1. Oh, maksudnya jadi ini tahap sudah satu. saya tinggal realisasinya, Tinggal pengadaan realisasi. barangnya itu ya, Karena, bibitnya ya. ya karena untuk bibitnya kami kerjasama dengan petani pisang di Klaten, itu kami mendapatkan bibit pisang bungkilan, jadi sudah lumayan tinggi. Oh, lumayan tinggi. Jadi kita harapkan di akhir tahun ini nanti sudah berbuah, dan di akhir tahun ini nanti juga kita programkan untuk pengolahan bibit pisangnya. Jadi kita sudah siapkan untuk pengolahan pisangnya dengan sumber daya bahan baku yang sangat melimpah dan sangat murah. Ya insya Allah dengan manajemen seperti intelektual ini kita sasarannya itu kita juga ledakkan seperti intelektual. Iya. Berarti ini ya konsepnya memang nanti ke depan itu dikemas milenial juga ya, untuk potensi yang ada di desa. Betul. Jadi semua dikembangkan karena mungkin mayoritas banyak petaninya di sana. Terus ada pembibitan ini dan nanti akan diproduksi juga sendiri di situ, dan biar nilai jualnya pastinya lebih tinggi. Iya, dan kita sudah bekerjasama dengan BUMDes. Oh iya. Ya, dan itu nanti kan anakan pisangnya itu kan juga banyak Pak. Oh iya, bisa dijual lagi. Bisa dijual lagi. Jadi bisa jual pisangnya, bisa diproduksi sendiri menjadi olahan milenial bisa, dan juga anakannya juga bisa dijual lagi. Betul Pak. Untuk ada yang buang ya ini? Tidak ada Pak. Untuk modalnya sendiri kan satu batang pisang bibitnya ini kan 10.000 Pak. Oh satunya. Ya, sedangkan 10 bulan kemudian kalau sudah panen, satu sisir, satu lirangnya itu kan sudah 10.000. 10.000 ya. Bayar modal ya. Sudah bayar modal. Ya. Itu jika dijual langsung. Ya. Tapi kalau diolah hasilnya lebih tinggi ya, Ya. ini nilainya. Betul. Terus untuk ini Mas Dani, untuk ke depan ini kan banyak pemberdayaan ya, banyak pemberdayaan. Maksud dan tujuannya apa? Untuk mengangkat harkat derajatnya warga, atau memang di desanya Mas Dani ini banyak kemiskinan, atau gimana? Kalau Mas Dani punya inovasi seperti ini? Ya betul Pak. Karena konsepnya ini dana desa ini kan miliknya rakyat Pak. Oh iya. Miliknya rakyat. Kalau kita hanya untuk bangun jalan, ya itu penting untuk peningkatan ekonomi. Tapi yang lebih merasakan itu kan, mohon maaf, yang memiliki roda 4 lah Pak, itu yang lebih merasakan. Tapi ketika kita mengangkat pemberdayaan, artinya ini nanti semua lini masyarakat bisa merasakan. Jadi kita dorong warga yang meskipun kurang mampu, kemudian yang mampu, jika kita bersama-sama mengolah pemberdayaan ini, kita kerjasama, kita awasi bersama-sama dana desa ini, kemudian pasti kemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Ini konsep awal kita. Terlepas dari kemiskinan, memang pemberdayaan ini sangat perlu Pak, karena memang seperti yang kita rasakan saat ini, pandemi ini, semua lini pekerjaan hampir terserang Pak. Oh iya. Terserang. Makanya ini di tahun ini Mas Dani ini luar biasa inovasinya untuk meningkatkan atau mengembalikan roda-roda ekonomi lewat pemberdayaan ini luar biasa.
Terus untuk kedepannya gimana ini Mas Dani? Untuk cara-cara yang lain untuk selain pemberdayaan karena ekonominya seperti ini saat ini. Ya mungkin pemberdayaan ini yang paling Bagus bagus, yang paling langsung mengena di masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat. Dan juga tidak menutup kemungkinan kami bisa bekerjasama dengan pihak ketiga. Iya. Untuk seperti saat ini kami juga mengembangkan koro pedang, Pak. Koro pedang itu apa? Untuk sayur atau untuk apa ini? Nah ini yang menarik, Pak. Iya. Karena ini kan jarang terdengar ya, di masyarakat kita. Sebenarnya di zaman mbah-mbah kami dulu ini sudah ada, cuma penjualannya ini yang belum maksimal. Nah dulu itu hanya sebatas untuk di sayur sendiri, dibuat tempe koro pedang, kecap koro pedang seperti itu. Yeah. Dan sekarang alhamdulillah dari pihak ketiga ini menawarkan pembelian koro pedang ini, Pak. Sudah ada. Ya, ini nanti MOU maksudnya ya. Sudah. Oh, iya. Sudah MOU, kemudian ini nanti untuk dikirim ke Jawa Timur. Setelah dikirim ke Jawa Timur ini nanti diekspor ke Korea, Pak, untuk obat. Korea? Iya. Oh iya. Untuk obat apa ini kalau boleh tahu? Untuk kosmetik atau memang untuk obat ini? Untuk obatnya sendiri kami belum tahu ya. Belum tahu sampai ya. ke sana, Pak. Ini udah baru uji coba penanaman dan alhamdulillah ini sudah mulai untuk diambil. Belum, tapi pertumbuhannya ini progresnya sudah baik. Artinya meskipun ini tanaman yang langka atau belum ada sebelumnya, ternyata ditanam di wilayah kami cocok. Ini kan berarti satu satu harapan besar jika ini nanti bisa dikembangkan, bisa juga untuk peningkatan perekonomian. Ya ini untuk Mas Dani, banyak hal yang sudah diceritakan tentang kehidupan warga masyarakatnya di desa untuk menanggulangi karena adanya COVID. Ini Mas Dani kok bisa terpanggil untuk maju jadi kepala desa ini gimana ceritanya Mas Dani? Ya. Ceritanya ini sangat mungkin menggelitik ya, Pak ya. Iya. Sangat menggelitik karena sebelum saya declare itu saya juga sopan ke Pak Margono ini untuk pertimbangan pandangannya itu seperti apa ya. Mungkin Pak Margono juga sudah tahu. Jadi waktu itu 2 minggu sebelum pendaftaran, Pak. Jadi pendaftarannya itu 1 Agustus 2019 itu mulai dibuka pendaftaran calon kepala desa. Jadi waktu itu 2 minggu sebelumnya sekitar tanggal 14 Juli waktu itu saya belum terpikirkan, Pak, untuk maju itu karena di 2019 itu saya sendiri masih fokus di Intep Tiwul, kemudian juga di Pemuda Pelopor. Alhamdulillah pada waktu itu juara 3 tingkat Jawa Tengah. Wah, luar biasa. Jadi tidak ada pikiran untuk maju itu belum ada. Dan almarhum Bapak itu sangat menentang kalau saya itu maju ya. Tapi pada waktu itu hari Jumat mungkin sekitar 14-an Juli itu beliau itu tiba-tiba menghampiri saya, terus panggilannya itu saya itu kan Nang gitu kan. Ya. Nang, anak lanang itu Nang gitu. Ya. Nang, ini itu ada warga masyarakat, banyak warga masyarakat yang meminta saya itu untuk maju gitu. Terus akhirnya saya itu ya hanya gini, kalau Bapak itu merestui ya saya maju, wong ini permintaannya orang banyak. Tapi kalau saya disuruh maju saya ya belum siap ya gitu. Akhirnya Bapak waktu itu bilang ya karena ini permintaannya warga masyarakat banyak, ya sudah maju saja gitu. Akhirnya dapat restu ya dari Bapak ini ya. Akhirnya itu kemudian pemilihannya tanggal 25 September. Jadi hanya memiliki waktu 2 bulan pas waktu itu. Coba mengenalkan ke masyarakat ya. Dan sebagai wirausaha yang juga aktivis, modalnya itu ya kita hanya sergep sowan dan menawarkan program, Pak. Apalagi, Pak. Kita juga bukan dari lingkungan pejabat. Ayah itu sopir, bapak itu sopir, kemudian ibu itu
PNS yang memang lebih lama wiyata baktinya Pak. Wiyata baktinya itu sampai 22 tahun. Untuk jadi PNS Itu itu jadi berapa itu berarti? Kenapa? Untuk jadi PNS-nya tinggal berapa tahun ini berarti? Tinggal 2008, tinggal 13 tahun jadi PNS ya. Lama-lama WP-nya Iya, ya. lama WP-nya. Jadi ya sudah, modal kita hanya doa dari orang tua, kemudian program kita yang kita tawarkan ke masyarakat juga. Slogan kita ini Pak, Allah Ya. selalu menyertai pengusaha muda. Berarti itu yang saja. Ya. Allah selalu menyertai. Itu berarti apa ya? Luapan emosi Iya. diungkapkan di kata-kata. Itu menjadi motivasi ya. Iya. Luar biasa itu. Ya, selamat saya ucapkan buat Mas Dhani sudah menjadi kepala desa. Mas Dhani ini menjadi tokoh pelopor dan Mas Dhani juga mau menikah. Ini untuk pesan-pesan buat di channel MG Sukses ini apa untuk Mas Dhani? Untuk pesan-pesannya untuk khususnya pemuda Pak ya, Ya. karena memang tonggaknya bangsa ini kan di pemuda. Jadi jangan pernah lelah untuk bermimpi dan harus bekerja keras untuk mencapai mimpi tersebut. Selama mimpi itu masih gratis, Ya. tidak dilarang undang-undang, gitu. Ya. Kita harus mau bermimpi. Dan Dan mau itu ya. diaplikasikan di kehidupan Ya. sehari-hari. Ya. Jika nanti itu belum berhasil, berarti harus tidur lagi. Ya. Dan untuk mimpi lagi supaya menjadi sukses. Ya, terima kasih Mas Dhani pada kesempatan ini, luar biasa, baik pengalaman Mbak ini. Tapi kalau Mas Dhani ini mau mempromosikan produknya, boleh nggak ini bukan di TV? Monggo. Oh, siap. Untuk sebutannya Pak, MG Sukses ini Pak. Channel. Channel Ya. anunya Pak. Apa? Ini subscribe-nya apa Pak? Subscribe-nya MG Ya. Sukses. Kita channelnya di Oke. MG Sukses Lover atau apa ya Pak sebutannya? Oh, belum. Sahabat MG Sukses atau subscriber MG Sukses semuanya, saya ingin memperkenalkan Intip Tiwul Pinteng Semar. Intip Tiwul ini adalah salah satu snack atau makanan khas, makanan yang milenial dari kota kita tercinta Wonogiri Sukses. Bagaimana Intip Tiwul ini kita buat inovasi yang berbeda dengan cita rasa yang sangat khas, sehingga akan ya. Untuk subscriber MG Sukses, kami perkenalkan Intip Tiwul Pinteng Semar, salah satu makanan khas dari Wonogiri, Kota Gaplek. Intip Tiwul ini kita produksi dengan bahan baku lokal dari bahan baku Wonogiri yang kita kenalkan secara nasional dan juga ke internasional. Jangan ngaku ke Wonogiri kalau belum menikmati Intip Tiwul Pinteng Semar. Ya, luar biasa. Sekian dan terima kasih buat Mas Dhani. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan.